Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, kembali berbagi dalam pembelajaran daring, melanjutkan membuat file PowerPoint, dan nantinya membuat video pembelajaran dengan aplikasi PowerPoint. Pada slide awal, sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya, adalah menyampaikan kompetensi dasar yang akan dicapai kepada peserta didik, baik itu kompetensi dasar KD32 atau kompetensi pengetahuan, kompetensi dasar KD42 atau kompetensi keterampilan, dan bagaimana mencapai indikator dan tujuan pembelajaran yang diharapkan pada proses pembelajaran daring, khususnya pada pembelajaran kondisi khusus, yaitu pembelajaran jarak jauh yang kita laksanakan menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Berdasarkan kompetensi dasar dan indikator tersebut, maka kita bisa menyusun peta konsep yang akan kita lakukan dalam proses pembelajaran. Yang utama adalah bagaimana kita bisa memfasilitasi, memberi berbagai literatur kepada peserta didik melalui Google Classroom, sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, sehingga peserta didik nanti dapat mengeksplor secara literasi dari materi dan literatur yang ada tentang tokoh penemu dari masing-masing model atom, eksperimen dan percobaan yang mendasari model atom tersebut, sifat-sifat partikel dari atom, dan kelebihan dan kelemahan masing-masing model atom. Demikian juga dengan memberikan berbagai video percobaan dan eksperimen yang mendasari masing-masing model atom, sehingga peserta didik dapat mengamati video tersebut untuk menganalisa perkembangan dari model atom Dalton hingga model atom mekanika kuantum. Pada slide berikutnya adalah melihat entry behavior siswa, di mana kita melihat kemampuan awal siswa pada pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang langkah-langkah penelitian ilmiah. Jadi berdasarkan metode ilmiah, mulai dari merumuskan masalah, mengkaji teori dan temuan penelitian sebelumnya, merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen, lalu mengumpulkan data dari eksperimen tersebut, mengolah, menganalisis, lalu membuat kesimpulan dan melaporkan hasil penelitian. Melalui ini disampaikan bahwa dikaitkan dengan penemuan eksperimen masing-masing model atom, sehingga disimpulkanlah ditemukan teori atom dan model atom yang diterima oleh para ahli sebagai teori atom yang kita pelajari seperti saat ini. Sebagai apersepsi dari penemuan model atom berdasarkan eksperimen, dapat kita sampaikan sebagai analogi dan apersepsinya adalah, misalnya kita sampaikan ada tapak kaki kuda dalam sebuah jalan, maka peserta didik dapat menganalisa, walaupun kuda sudah tidak terlihat dari jalan tersebut, tapi dari tapak kaki kuda tersebut kita analisa bahwa telah ada kuda yang berjalan sebelumnya di jalan tersebut. Demikian juga ketika kita mau menganalisa masa lalu Kota Medan. Tentunya masa lalu Kota Medan sudah terlewat, tapi dapat kita analisa dengan melihat benda-benda dan bangunan yang bersejarah di Kota Medan pada saat ini. Misalnya Istana Maimun, Masjid Raya, dan bangunan-bangunan lainnya. Berdasarkan bangunan-bangunan tersebut, maka dapat kita analisa bagaimana masa lalu Kota Medan pada saat itu. Demikian juga dengan teori atom. Walaupun atom tidak terlihat, maka para ahli berusaha menganalisa bentuk dan model atom sesuai dengan teori atom tersebut melalui eksperimen dari yang mendasari model atom tersebut. Sehingga kita harapkan kepada peserta didik untuk dapat menganalisa teori atom, tentunya harus kita lihat dari eksperimen-eksperimen yang mendasari teori atom tersebut. Selanjutnya, selain menyampaikan kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan, diharapkan setiap materi pembelajaran kimia mengkaitkan dengan kompetensi spiritual. Sesuai amanah dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kita kenal dengan Sisdiknas, maka amanah kepada kita pada pasal 3, tujuan pendidikan nasional yang diberikan kepada peserta didik adalah bagaimana berkembangnya potensi peserta didik.
Jadi dari kompetensi dasar, misalnya pembelajaran perkembangan teori atom, yang kita berikan dalam proses pembelajaran itu dapat mengembangkan potensi masing-masing peserta didik. Yang dikembangkan di awal adalah bagaimana kompetensi spiritual, menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan tujuan pendidikan nasional pada Undang-Undang Sisdiknas inilah, maka pada kurikulum 2013 terdapat 4 kompetensi yang harus kita sampaikan kepada peserta didik. Yang pertama adalah kompetensi spiritual. Bagaimana materi pembelajaran bisa meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada kompetensi sosial, yaitu berakhlak mulia, sehat, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Selanjutnya menyampaikan kompetensi pengetahuan, di mana secara kognitif peserta didik dapat memahami dan menguasai konsep pembelajaran kimia seperti perkembangan teori atom. Dan berikutnya adalah kompetensi keterampilan. Secara psikomotor, peserta didik cakap dan kreatif terhadap kompetensi pembelajaran kimia tersebut. Mengaitkan materi pembelajaran kimia dengan kompetensi spiritual tentu tidak semudah mengatakannya secara teoritis sesuai dengan kurikulum 2013. Tetapi amanah dari Undang-Undang Sisdiknas kepada kita peserta didik, tetap kita harus berusaha mengaitkan setiap pembelajaran kimia dengan kompetensi spiritual, sehingga peserta didik dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai contoh misalnya, kita dapat sampaikan beberapa gambar pada layar ini, sehingga siswa bisa mengobservasi bahwa setiap benda di sekitar kita itu memiliki sifat yang berbeda. Misalnya di sini ada gambar buah-buahan, di sebelah kanannya ada gambar tumpukan kertas. Tentunya sifat buah-buahan dengan kertas memiliki sifat yang berbeda. Buah-buahan dapat dikonsumsi oleh pencernaan manusia, sementara kertas tidak dapat dikonsumsi oleh pencernaan manusia. Demikian juga gambar yang di sebelah atas kanan, di sini ada gambar tumpukan kayu, di bawahnya ada tumpukan besi. Sifat kayu berbeda dengan sifat besi. Misalnya, besi dapat menghantarkan arus listrik, sementara kayu tidak dapat menghantarkan arus listrik. Besi bisa berkarat, sementara kayu tidak bisa berkarat. Kenapa terdapat perbedaan sifat dari masing-masing benda? Dapat kita sampaikan bahwa perbedaan itu disebabkan unsur-unsur dan atom-atom yang berbeda dari masing-masing benda tersebut. Atom-atom yang menyusunnya berbeda, maka tentunya sifat benda itu akan dapat berbeda pula. Maka sebagai manusia, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah menciptakan atom-atom penyusun yang berbeda pada masing-masing benda, sehingga masing-masing benda memiliki sifat yang berbeda, yang saling melengkapi, yang bermanfaat bagi manusia dalam kehidupan di muka bumi ini. Ini sebagai salah satu contoh dengan mengaitkan pada kompetensi spiritual, atau pada tayangan gambar pada layar berikut ini, kita bisa mengkaitkan dengan cangkang Nautilus. Nautilus adalah moluska laut yang satu golongan dengan cumi-cumi atau gurita yang satu-satunya memiliki cangkang. Dalam cangkangnya, Nautilus memiliki 28 rongga yang saling berhubungan. Yang menjadi perhatian para ahli adalah bagaimana proses penciptaan cangkang pada Nautilus dengan sifat yang menguntungkan sehingga bentuk geometris yang begitu sempurna. Sehingga sampai-sampai seorang ilmuwan biologi, Sir D.Archie Thompson, menyatakan bahwa sangat mustahil membayangkan adanya sistem lain yang lebih sederhana selama pertumbuhan cangkang Nautilus tersebut. Dari sistem pelebaran, pemanjangan yang terbentuk itu mengikuti perbandingan yang sama dan tidak berubah. Tentunya kita dapat menyampaikan kepada peserta didik bagaimana hewan Nautilus yang merupakan hewan dengan tingkat berpikir yang rendah, bagaimana makhluk primitif ini tahu bahwa spiral logaritmik merupakan bentuk terbaik bagi mereka. Tentunya mustahil pertumbuhan ini dilakukan oleh hewan dengan tingkat berpikir rendah pada moluska tersebut. Pasti ada kecerdasan yang maha luar biasa yang mengaturnya.
tentunya kecerdasan yang luar biasa itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa mengatur, membuat, menciptakan benda-benda dengan bentuk yang terbaik bagi diri benda tersebut. Selanjutnya, setelah kita mengkaitkan dengan kompetensi spiritual, kita perlu menyampaikan kepada siswa bagaimana pentingnya kita dapat mengetahui atom-atom yang menyusun benda-benda yang ada di alam, seperti unsur-unsur fosfor, silikon, natrium, dan unsur-unsur lainnya. Untuk mengetahui bentuk atom tersebut, maka kita perlu mempelajari bagaimana para ahli berdasarkan eksperimen dan percobaan yang mendasari model atom, mulai dari model atom Dalton hingga model atom mekanika kuantum. Sampai di sini materi berbagi slide PowerPoint pembelajaran kimia pada kegiatan pendahuluan. Berikutnya akan dilanjutkan pada kegiatan inti. Demikian saja. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.